Di balik sebuah rumah yang damai, tersimpan getaran hati yang salah. Ketika tatapan mata tak lagi biasa, disitulah sebuah batasan mulai goyah. Ini adalah kisah tentang godaan di dalam rumah. Apakah cinta pada pandangan pertama memang ada? Kalau menurut aku sih ada ya. Karena hal ini aku rasakan sendiri. Yaitu saat pertama kali aku ketemu ayah mertuaku. Sebelum kita mulai ceritanya, akan saya perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Dan inilah ceritanya. Resti meletakkan bayinya di atas box. Lalu dia sendiri rebahan di atas sofa ruang tengah. Merasa agak sedikit kelelahan. Suaminya, Bambang, bilang padanya kalau ayahnya akan datang dan menginap di akhir pekan ini. Jadi, di samping mengurus bayinya, dia akan menerima sebuah pekerjaan tambahan lagi, yaitu menyiapkan kamar tamu untuk menyambut ayahnya dari suaminya itu. Pikirannya melayang pada sang ayah mertua yang akan datang nanti. Beliau bernama Badri. Karena entah kenapa, sejak pandangan pertama dengan ayah mertuanya itu, Resti timbul perasaan yang berdeswir di hatinya. Hatinya selalu berdeswir bila bertatapan netra. Sebuah perasaan yang tumbuh semakin besar yang tak seharusnya ada dalam hatinya. Dan perasaan itu tetap tumbuh semakin besar di dasar hatinya hingga saat ini. Ada sedikit pertentangan yang berkecamuk dalam hatinya. Di satu sisi, dia dan suaminya saling menjunjung tinggi kepercayaan dan saling terbuka. Tapi dia tetap merasa sebagai seorang istri haruslah menjaga kesucian perkawinan mereka dan kesetiaannya pada sang suami. Namun di sisi lain Resti tak bisa memungkiri bahwa ada rasa yang lain tumbuh di hatinya terhadap ayah mertuanya itu. Hingga saat ini, seorang pria yang menarik berumur sekitar 56 tahunan, berpenampilan rapih dan netranya yang tajam selalu membuat jantungnya berdebar kencang. Sosoknya yang tinggi tegap membuatnya sangat menawan. Resti seorang wanita ayu yang bisa dikatakan sedikit pemalu dan selalu berpegang teguh pada sebuah ikatan. Setelah melahirkan pun, dia tak kehilangan pesonanya, bahkan daya tariknya semakin kuat. Seandainya saja dia mengenalnya jauh sebelum suaminya datang dalam kehidupannya. Rasti memejamkan matanya, mencoba meredam pergolakan dalam hatinya. Dan hati kecilnya menuntun jawi jemawinya ke terasa bergetar akibat menginspirasikannya, membuat bodinya semakin satset dan bersemangat. Dia terdiam sesaat. Bambang pulang 2 jam lagi dan mertuanya akan datang kira-kira dalam waktu yang sama. Kenapa tidak? Pikirnya. Ia tak bisa mencegah dorongan hati kecilnya. Toh, ia tak mengkhianati suaminya secara lahiriah, sekedar untuk dirinya sendiri dengan diri sendiri. Waktu 2 jam lebih dari cukup. Sisi lain hatinya mencoba beralasan membenarkan kobarannya yang semakin membesar dalam angannya. Lalu dia kembali rebah di atas sofa, matanya terpejam lagi dan jawi jemawinya kembali berkong kali kong, membuat dirinya merasa serileks yang dia inginkan. Dia mengilhami setiap detiknya. Dia menginspirasikan ayah mertuanya sedang bersamanya. Nafasnya semakin wash-wush.
Resti tak pernah sekalipun berselendongki selama ini. Menginspirasikan dengan pria lain saja belum pernah. Semua awang-awangannya hanya berisikan suaminya. Tapi sekarang ada sesuatu dari pria ini yang mana menyeretnya ke dalam lamunan barunya. Ya, dialah ayah mertuanya. Ups, maaf. Terdengar sebuah suara. Matanya langsung terbuka dan dia tercekat. Resti melihat bayangan seorang pria menghilang di sudut ruangan. Resti baru sadar kalau dia sudah mengerjakan ritual mandiri berdikari dengan menginspirasikan ayah mertuanya selama lebih dari 10 menit. Dan dia benar-benar tenggelam dalam alam nirwana ambarawanya hingga tak menyadari ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Resti sadar kalau bayangan pria itu adalah ayah mertuanya. Dengan terburu-buru, dia mengambil jajaran kabinet negaranya. "Maafkan aku, Resti," ucap sang ayah mertua. "Tadi nggak ada yang menjawab ketukanku dan pintunya terbuka." Saat itu, ayah mertua Resti berada di sudut ruangan jauh dari pandangannya. Tapi dia sudah melihat banyak. Panorama langkah yang disaksikan netranya saat dia memasuki ruangan tadi sudah mampu membakar semangat perjuangannya. "Ayah boleh masuk sekarang," seru Resti. Dia duduk di atas sofa, menyembunyikan wajahnya dalam telapak tangannya. Aku sangat malu, ayah," katanya kemudian. "Sudahlah, kita semua pernah seperti itu, Resti," jawab mertuanya seraya berdiri tepat di samping Resti. Dia ingin agar Resti dapat melihat seberapa pedulinya dia padanya. Dia tak dapat mencegah kakinya untuk tidak melangkah mendekati menantunya itu. Wanita ini sangat kuat daya tariknya. Dia merasa kalau dia ingin agar wanita ini bergerak padanya. "Tetap saja memalukan, ayah," ucap Resti lagi seraya menyingkirkan tangannya dari wajahnya sendiri. Dia hampir saja mendapatkannya tadi. Sebuah deswiran yang lain tiba-tiba terasa muncul kembali saat Resti melihat bagian depan jungkung otomatis ayah mertuanya. Dengan cepat dia memalingkan wajahnya, tapi masih saja ayah mertuanya sempat memergokinya, membuat ayah mertuanya menjadi lebih terdongkrak lagi mindsetnya. "Nggak ada yang harus kamu permalukan. Setidaknya itu pendapatku setelah apa yang sudah aku lihat tadi," ucapnya dengan tenang. Resti menatapnya penuh dengan tanda tanya. "Resti, ayah jadi benar-benar tergugah saat melihatmu seperti itu tadi," mertuanya menjelaskan. "Sebuah perasaan yang belum pernah aku alami sebelumnya," ucapnya dengan penuh pengharapan pada menantunya itu. Tentu saja ucapan dari ayah mertuanya itu mampu membuat Resti semakin kelepek-kelepek. Mertuanya pun akhirnya memutuskan untuk lebih meyakinkan Resti atas ucapannya itu. "Lihat akibatnya padaku," katanya seraya jemawinya bermanuver ke kap depan jukung otomatisnya. Ini masih dalam batas yang bisa dikatakan wajar. Belum ada batas yang dilanggar. Tetapi saat netra mertuanya melihat ada noda di atas permukaan sofa itu dan mata menantunya yang tak berpaling dari seputaran tempat parkir jukung otomatisnya, dia pun memutuskan akan melanggar batas tersebut. Resti hanya melihat dengan diam saat ayah mertuanya itu benar-benar mulai membuktikan semua ucapannya. Resti tak bisa mengingkari kata hatinya dan dia tak menemukan kata yang tepat untuk menghindar.
ketika pria yang telah lama diimpi-impikannya ini menawarkan satu kerjasama yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Resti semakin tidak bisa berpikir secara sehat tatkala mertuanya menunjukkan apa yang tadi masih ada dalam inspirasinya, kini dilihatnya secara nyata. Resti tercekat, netranya terkunci memandangi apa yang ada di hadapannya. Ini benar-benar sangat berbeda dengan Junggung otomatis pada suaminya, pikirnya. Tapi ternyata perbedaan itulah yang semakin membuatnya semakin merasakan lapar. Sukakah kamu dengan apa yang kamu lihat ini? Tanya ayah mertuanya pelan. Resti hanya mengangguk. Resti pun memberanikan diri memandang ke atas pada netra ayah mertuanya. Sedangkan ayah mertuanya malah mengumpat, "Betapa beruntungnya kamu anak lelakiku. Ambillah Resti, milikilah," ucap ayah mertuanya pelan dengan masih ragu-ragu dan juga jantung berdebar makin kencang. Resti pelan-pelan mengikuti kata-kata itu. Perasaan dan emosi yang bergolak di dalam dadanya terasa sangat menegangkan, tetapi dia ingin melangkah lebih jauh lagi. Ayah mertuanya yang melihat sikapnya saat itu segera merapatkan barisan. Resti tak lagi memikirkan apa yang dia perbuat. Dia hanya mengikuti nalurinya. Ini benar-benar lain dengan kehidupannya sebelum kedatangan ayah mertuanya, yang mungkin saja akan membuat suaminya mati berdiri bila dia melihatnya saat ini. Semuanya mengalir begitu saja. Resti merasa jiwanya melanglang buana entah kemana. Ayah mertuanya begitu pandainya menyuguhkan hidangan Indomie goreng padanya. Tak lama berselang, akhirnya Resti kembali ke bumi. Dalam hatinya dia memuji mertuanya yang telah berhasil dengan sempurna. Walaupun belum sampai pada acara intinya, bagaimana kalau sampai intinya? Pikirnya, pasti aku akan senang sekali, ucapnya dalam hati. Resti berpikir, dia tak mungkin dapat menghentikan mertuanya yang pasti akan mengajaknya pada hidangan penutup tentunya. Meskipun sejujurnya, dia pun menginginkannya. Terlintas dalam pikiran Resti jika dia tetap meneruskan semua ini terjadi, ayah mertuanya adalah pria kedua yang masuk dalam hidupnya. Sedikit gelembung rasa bersalah melayam dalam benaknya, yang dengan cepat meletus menguap saat semuanya terjadi karena ternyata ayah mertuanya selangkah lebih satset dari sesal di hatinya saat itu. Membuatnya tidak bisa mundur kembali dan bahkan membuatnya ingin semakin maju lagi. Resti benar-benar sudah lupa segalanya. Perasaan yang baru dan sangat menakjubkan ini mengalahkan nalarnya. Mertuanya dengan kagum menatap istri putranya dikala Resti tampak memejamkan kedua bola netranya. Resti tak pernah sekalipun bekerja sama kreatif dengan pria lain sebelumnya. Dan mertuanya ini ternyata mampu jauh dalam hal perjukungan di atas suaminya itu. Ayah mertuanya tak bosannya memandanginya. Dia tak menyangka wanita pemalu dan pendiam ini akan begitu mudah dimilikinya. Hingga di akhir acara, mereka berdua tanpa saling berkata-kata. Resti terlalu malu untuk mengucapkan sesuatu, dan mertuanya pun tak tahu harus berkata apa. Bambang, suami Resti itu pun pulang 30 menit kemudian. Dia pulang lebih awal, tapi tak lebih awal, beruntunglah mereka berdua. Ketiganya lalu makan malam dan Resti tak dapat menyingkirkan pikirannya dari bayangan mertuanya sepanjang waktu itu. Bambang dan ayahnya kemudian sibuk dengan urusan pria yang tak begitu dimengerti olehnya.
Dan malam berikutnya, mereka berdua duduk di meja makan bersama Resti. Para pria sedang bermain catur. Resti menghabiskan sepanjang harinya mengasuh baby mereka. Kapanpun saat Resti sedang sendirian, dia tak mampu menghentikan dirinya untuk memikirkan pengalamannya bersama mertuanya kemarin. Saat menuangkan minuman pada suaminya dan ayah mertuanya malam itu, Resti sangat gelisah. Setiap kali dia melirik ayah mertuanya, ada deswiran halus pada rumbai-rumbai Indominya itu. Dia telah terlanjur mencobanya dan dia merasa jadi keterusan. Ayah mertuanya pun tak jauh beda. Dia juga terus menginspirasikan menantunya ini sebelum turu. Ilusi Resti terus saja memenuhi benaknya sepanjang hari. Saat Bambang pergi ke Hamar Mandui, mertuanya beringsut merapatkan barisannya ke Resti. Resti, bagaimana kesan kamu atas apa yang terjadi kemarin? Tanyanya berbisik. Ya, seneng, jawab Resti dengan tersenyum manis. Sifatnya yang malu-malu itu membuat mertuanya kembali timbul keberaniannya. Apa kamu bersedia sekarang? Tentu saja Resti terkejut dengan pertanyaan yang sangat berani itu. Malu, tapi dia mengangguk. Tiba-tiba mereka mendengar pintu Hamar Mandui terbuka. Bambang masuk ke dalam ruangan, tak mengira kalau ayahnya baru saja ada bisnis bersama istrinya. Tak lama berselang, entah kenapa Dewa Kemujuran selalu berpihak pada mereka. Bambang lagi-lagi mau ke Hamar Mandui. Begitu Bambang menghilang dari pandangan keduanya, ayah mertuanya langsung bangkit dari kursinya. Netra indah Resti berbinar terfokus padanya saat mereka mendengar pintu Hamar Mandui ditutup. Ayah mertuanya berdiri di depannya dan Resti langsung satset di hadapannya. Dan mereka pun segera saja memanfaatkan waktu yang ada itu. Mungkin 7 menitan. Kembali mereka mendengar pintu Hamar Mandui dibuka. Bambang duduk dan memberi Resti cumian kecil. Tak tahu kalau istrinya baru saja Nasib memang lagi mujur buat mereka berdua. Mereka kembali mendapatkan kesempatan sekali lagi di malam itu. Dan mereka berusaha memanfaatkannya semaksimal mungkin. baby mereka menangis di lantai atas. Bambang pun berinisiatif untuk pergi melihatnya. Resti lebih dari senang mengizinkan suaminya. Dia sangat menginginkan ayah mertuanya soalnya. Mereka dapat mendengar bunyi langkah kaki Bambang yang menaiki tangga dan Resti langsung berdiri. Dia tak pernah seperti ini sebelumnya. Tapi mertuanya memang telah mampu merubah tabiatnya. Ayah mertuanya masih dapat mendengar suara gerakan langkah kaki di lantai atas. Jadi dia tahu dia aman untuk beberapa saat, walaupun untuk sedetik saja itu tentu luar biasa. Saat itu mereka berdua sudah benar-benar lupa dengan keadaan. Tiba-tiba ayah mertuanya mendengar gerakan langkah kaki dari lantai atas. Tetapi Risti menghiraukannya. Dia sudah tenggelam jauh dalam perasaannya. Ayah mertuanya dengan cepat menghentikannya. Sebenarnya Risti ingin teriak melampiaskan kekesalannya pada ayah mertuanya. Saat Bambang datang, mereka berdua sudah duduk kembali di kursinya masing-masing. Gusar. Ayah mertua dan Resti menghabiskan sisa malam itu dengan perasaan yang menggantung. Dengan resah, Resti memberi beberapa menit lagi untuk suaminya tertidur sebelum dia benar-benar tak mampu bertahan lagi. Hingga pada saat dia benar-benar tidak bisa bertahan.
Dia pun lalu turun dari tempat tidurnya setelah memastikan suaminya sudah tertidur lelap. Dia mengendap-endap menuju ke kamar tamu. Dengan hati-hati, dia membuka pintu kamar itu, menyelinap masuk, dan menutup perlahan pintunya. Ayah mertuanya sudah tertidur beberapa menit yang lalu. Resti berdiri di samping tempat tidur, memandang ayah mertuanya yang tertidur itu, dan tentu kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Krit, 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 slebeu digidau awok-awok. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kalau kita tidak siap untuk makan yang tidak biasa kita makan, janganlah sekali-kali mencobanya biar tidak keterusan. Begitulah kisah antara mertua dan menantu. Tamat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa imajinasi yang tidak dikendalikan dapat menjadi gerbang menuju pengkhianatan yang nyata. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga hati dan pikiran kita, serta dijauhkan dari godaan yang dapat menghancurkan keutuhan keluarga dari dalam. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Shilit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.